Tapi Ceng, saya mau nanya, apa benar si EM itu tidak pernah telepon kamu? Enggak. Saya juga kaget dapat kabar dari emak. Saya teh suaminya, Kum. Harusnya teh EM ngabarin ke saya, Pi, Mami mau pulang, Pi. Ini EM kayak nggak pernah ngormatin saya sama sekali. Dapat kabarnya dari orang lain. Kamu ngormatin istri kamu tidak? Selalu, Dang. Ngormatin dari mana? Kamu ngegodain perempuan-perempuan itu tiap hari? Uang dari EM kamu jajanin mereka tiap hari? Nggak pernah, Dang. Saya nggak pernah diajanin perempuan-perempuan. Yang bener. Beneran, Dang. Saya tuh sama yang lain tuh cuma bercanda. Cuman iseng, tau nggak, Dang? Nggak pernah ada yang saya seriusin. Dari mana iseng saya lihat kamu getol tiap hari godain mereka? Gimana getol? Kamu tanya si dedenya Maeros. Pernah nggak saya godain, Dang? Pernah nggak? Dedenya Maeros mah masih kecil. Dia sudah gadis, Kum. Biasa saja kali. Masa perempuan kerja, Cek? Kan itu tugas suami cari nafkah, Cek. Emangnya kenapa? Kan udah gitu aturannya, Cek. Aturan itu mah yang bikin laki-laki. Sengaja tuh supaya istrinya pada di rumah, ngurus anak, nggak ngapa-ngapain. Jadinya nggak berkembang, nggak maju. Duit ditaker, pergaulan dibatesin, keluar rumah nggak boleh. Jadinya lama-lama bodoh. Makanya mana ada laki-laki yang suka sama emansipasi, coba. Karena kalau istri kerja, punya banyak uang, itu tuh punya banyak temen, wawasannya jadi luas. Otaknya jadi cerdas, pemikirannya jadi maju. Makanya dari dulu kita tuh selalu dijajah sama laki-laki. Kayak lagu zaman dulu, Cek. Nih, Cece tanya sama kamu. Setiap bulan, kamu dikasih apa aja sama suami kamu buat kesenangan kamu? Lebih banyak buat kesenangan kamu, apa kesenangan dia sama teman-temannya? Sama teman-temannya sih, Cek. Tuh kan? Jadi kamu setiap bulan dikasih apa sama suami kamu selain uang buat masak aja? Nggak ada sih, Cek. Kamu tuh cantik, kelihatan dari garis wajah kamu. Tapi kalau suami kamu kaya, emang menjamin kamu bakal bahagia? Belum tentu. Bisa jadi kalau suami kamu kaya, dia malah kawin lagi cari yang muda. Ujung-ujungnya mah kamu jadi pemecah batu di kali buat hidupin anak-anak. Emang tiap bulan dia bakal ngasih uang buat kamu sama anak-anak? Belum tentu. Bisa jadi malah dia enak-enakan sama istri mudanya. Makanya kita tuh perempuan harus punya uang. Malah kalau bisa uang kita lebih banyak dari suami kita supaya kita nggak diinjek-injek gitu. Kalau gitu saya mau deh, Cek, kerja ke luar negeri. Nah, itu. Siapin fotokopi KTP, kartu keluarga, sama surat izin dari suami. Insya Allah bulan depan kamu langsung masuk pelatihan. Tapi, Cek, kalau suami saya nggak ngizinin gimana, Cek? Bilang sama dia gaji kamu itu sebulan 8 juta. Setiap bulan setengahnya kamu kasih buat dia 4 juta. Pasti pah dikasih sama dia. 8 juta, Cek. 8 juta. Makanya cepetan. Ya udah, kalau gitu saya ambil berkas dulu ya, Cek. Minum dulu ya. Makasih. Bentar Saya tunggu ke dalam dulu ya. Dasar si Aceng memang tidak pernah mau berubah. Untung saja cewek-cewek di Ciraos tidak ada yang mau. Kalau sampai ada yang mau, bahaya. Mak, mau kemana? Kamu kalau dideketin si Aceng jangan mau ya. Iya, Mak. Yang benar. Iya. Kemarin Asobri pergi ke rumah Dede Cantik, tapi balik lagi. Asobri lihat Dede Cantik ngobrol sama cowok berdua, tawa-tawa. Cowok teh saha? Bukan siapa-siapa, A. Cuma tetangga. Namanya Uci. Anaknya teh sih baik. Tapi Dede nggak suka, A. Bukan pacar? Bukan, atuh, A. Beneran bukan pacar? Beneran, A. Tapi dia teh udah ngelamar. Udah ngelamar?
Kenapa ketawa? Ya enggak tuh, masa iya? Aduh. Dede cantik mah seneng bikin Asobri jantungan. Hampir aja Asobri loncat ke danau. Meni lebay. Saya jadi bingung Pak Ustadz. Semakin banyak memberi, semakin banyak kita mendapatkan. Misalnya, kita punya uang 1.000, kita sumbangkan 500. Uang kita tinggal berapa? Tinggal 500. Kita miskin dong. Tapi yang 1.000 itu kita taruh di bank, ada bunganya, kita bisa kaya. Tapi agama nyuruh dengan cara yang pertama, kita bisa jadi kaya. Saya percaya dengan agama, tapi saya ragu. Kalau kamu ragu, itu artinya kamu tidak percaya. Saya percaya Pak Ustadz. Kalau percaya, ya jangan ragu. Tapi saya bingung Pak Ustadz. Kusoy, Iya Pak Ustadz. jelaskan. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbatin wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasami'ul alim. Begini Pak Ustadz, Mang Ocat, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 261 menerangkan bahwa perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Setiap tangkainya ada 100 biji. Allah melipat gandakan setiap orang yang dikehendaki. Dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Kalau lebih lanjut, Pak Ustadz pasti lebih tahu. Oh tentu. Pasti. Pakai ini bagus nggak ya? Aduh, pakai apa ya? Orang-orang di Jakarta teh pasti bajunya bagus-bagus pisan. Bawa baju ganti nggak ya? Tuh nggak usah lah, beli aja nanti di sana. Kira-kira Kang Koswara dapat komisi berapa ya? Pasti banyak. Aduh, pakai yang mana ini teh? Au, orang baru nih kayaknya nih. Wow. Hai, sendirian aja. Orang baru ya. Mau akang anterin? Kamu teh siapa? Maaf, Cek. Saya kira teh
teman saya, teman bercanda. Ternyata bukan. Maaf, Cek. Maaf, punten pisannya. Kamu teh jangan sok kenal ya. Iya. Maaf, Cek. Astaga, hampir aja kecemplung, euy. Nggak apa-apa, Cek. Nggak kenal juga nggak apa-apa. Assalamualaikum. Harus berapa kali saya menjelaskan kepada kamu? Masih belum paham juga. Capek saya, capek. Tapi ya sudahlah. Begini. Semua rezeki yang kamu dapatkan, tidak semuanya itu untuk kamu. Ada sebagian milik orang lain yang Allah titipkan ke tangan kamu. Dan jika kamu mampu menyalurkan kepada pemiliknya, maka Allah akan senang kepada kamu, akan percaya kepada kamu. Setelah itu Allah akan memberi lebih banyak lagi, akan menitipkan lebih banyak lagi rezeki orang lain ke tangan kamu. Jika kamu mampu menyalurkan dengan baik, maka Allah akan semakin banyak lagi menitipkan rezeki orang lain itu ke tangan kamu. Kamu hanya menyalurkan titipan Allah kepada pemiliknya yang sah. Kita ini hanya pengantar barang. Semakin banyak barang sampai ke pemiliknya dengan baik, si pengirim akan semakin percaya pada kita. Dan akan semakin banyak barang yang dipercayakan kepada kita. Paham? Paham, Pak Ustadz. Saya kagum sama Pak Ustadz. Harus. Harus apa, Pak Ustadz? Harus paham. Tes. Keren banget sih Coba Asobri. sekarang, Dede cantik udah bisa apa belum? Oh, tunggu. Ini, lihat kuda-kudanya. Gimana itu teh? Kayak begini. Sok, coba. Harus benar. Nah. Oh, bukan gitu. Ya. Rada renggang. Ya. Ini rada di renggangin. Oke. Kayak gini. Pandangan ke depan. Fokus. Kalau sudah yakin, lempar. 1, 2, 3. Ya. Coba lagi. Dede tuh Pasti salah sekali lagi. ya? Enggak salah. Ya, coba lagi. Yuk. Set. 1, 2, 3. lempar. Yeay. Akhirnya bisa. Berhasil kita. Saya kok punya firasat tidak enak ya dengan kepulangannya si EM. Saya juga, kok. Saya juga. Seperti apa, Doi? Nggak tahu. Saya bilang begitu biar sama aja. Kan kita CS. Mantap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi pada ngerumpi. Ceng, Apa, Kum? itu betul si EM mau pulang? Katanya sih begitu. Katanya begitu. Memang dia tidak bilang sama kamu? Kenapa? Ya nggak tahu. Tapi jangan-jangan si EM teh beneran punya pacar di sana. Makanya mereka pulang untuk menikah. Sempit. Tapi Ceng, saya mau nanya. Apa benar si EM itu tidak pernah telepon kamu? Enggak. Saya juga kaget dapat kabar dari emak. Saya teh suaminya, Kum. Harusnya teh em ngabarin ke saya, Pi, Mami mau pulang, Pi.
Ini M kayak nggak pernah ngormatin saya sama sekali. Dapat kabarnya dari orang lain. Kamu ngormatin istri kamu tidak? Selalu, Dang. Ngormatin dari mana? Kamu ngegodain perempuan-perempuan itu tiap hari? Uang dari M kamu jajanin mereka tiap hari? Nggak pernah, Dang. Saya nggak pernah diajanin perempuan-perempuan. Yang bener. Beneran, Dang. Saya tuh sama yang lain tuh cuma bercanda. Cuman iseng, tau nggak, Dang? Nggak pernah ada yang saya seriusin. Dari mana iseng saya lihat kamu getol tiap hari godain mereka? Gimana getol? Kamu tanya si dedenya Maeros. Pernah nggak saya godain, Dang? Pernah nggak? Dedenya Maeros mah masih kecil. Dia sudah gadis, Kum. Biasa saja kali. Ya biasa saja Dede nggak pernah kamu godain. Orang dia tidak mau dikirim ke luar negeri. Ya karena nggak mau dikirim ke luar negeri makanya saya nggak godain. Nah, Tuh. Maksud saya nggak mau godain. Saya cuma iseng, pokoknya saya cuma iseng aja gitu aja udah. Kamu nggak pada jahat semuanya. Sebenarnya kamu masih cinta tidak sih sama EM? Nggak tahu aku, capek saya ngomongin itu terus. Semoga tidak ada masalahnya. Amin. Kang Dadang, puntennya. Sebenarnya ada masalah apa enggak sih? Kadang kita merasa memberi, padahal kita hanya menyalurkan milik orang lain. Sesungguhnya yang memberi itu hanyalah Allah. Karena semua itu adalah pemberian Allah ya Pak Ustadz. Tapi kita kebanyakan merasa seolah-olah kita yang memberi. Padahal bukan. Saya semakin kagum sama Pak Ustadz. Harus. Kusoy, ajan. Iya Pak Ustadz. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Dede seneng Asobri udah kerja. Iya, amin. Doain semoga Asobri cepat jadi pegawai tetapnya. Supaya apa? Supaya bisa ngelamar Dede cantik. Beneran, A? Beneran. Asobri lagi nabung buat hidup sama Dede cantik. Kalau Asobri jadi pegawai tetap, tabungannya makin banyak. Amin. Kita doa sama-sama aja ya, A. Dede juga selalu doain AA setiap habis sholat. Sholatnya ditambah, biar doanya makin banyak. Gimana caranya? Rokaatnya yang ditambah. Asobri mah bisa aja. Dede cantik, Asobri mesti balik ke kantor. Iya, A, nggak apa-apa. Dede mah masih mau di sini. Terus pulangnya gimana? Tenang aja, A. Dede kan bisa pulang sendiri. Beneran? Beneran. Yang penting teh kerjaan A nggak keganggu. Ya udah tuh sok buruan. Nanti teh kalau telat gimana?
sudah. Asobri pamitnya. Iya, A. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Asobri, hati-hati ya. Jangan lupa makan. Iya. Edward, mami kamu mau pulang. Kapan, Nek? Belum tahu, mungkin minggu depan. Kenapa? Kamu gak senang? Ya, seneng sih, Nek. Cuman kok kenapa Mami pulangnya mendadak? Apa gara-gara perang di Timur Tengah? Gak tahu. Kok Nenek gak tahu? Ya, memang tidak tahu. Apa jangan-jangan ada masalah sama majikannya? Sepertinya sih enggak ya. Kelihatannya kamu gak senang Mami pulang. Bukannya gak seneng, Nek. Kalau Mami pulang sekarang, berarti lebaran kali ini gak ngumpul lagi dong. Soalnya Mami pasti balik ke sana sebelum puasa. Sudah 4 kali, Nek, lebaran kita gak kumpul sama Mami. Kamu sudah ngobrol belum sama si Edward? Tidak bisa, Kum. Mereka itu masih kecil. Dan kalau saya perhatikan, Febri sama Edward itu tidak pacaran. Masih kecil-kecil mereka. Anak zaman sekarang itu berbeda dengan anak zaman kita, Dang. Zaman kita sih lulus SMP saja masih takut sama cewek. Itu kamu. Saya mah tidak. Anak kelas 1 SD sudah cinta-cintaan. Kamu tidak baca tabloid? Udahlah, Kum. Tidak usah terlalu khawatir sama Febri. Febri itu kan anak kamu. Iya, karena anak saya si Febri, makanya saya khawatir. Gini, Kum, kamu tuh harus lebih mengenal Febri. Febri itu mirip kamu sama mirip Esi. Ibarat kalau buah tuh jatuh tidak jauh dari pohonnya. Dia berubah, Dang. Tidak mirip saya. Tidak juga mirip Esi. Kamu tidak perlu khawatir soal Febri. Soal Edward baru. Mudah-mudahan mungkin masih single ya. Mau nambah lagi kopinya, Kang? Enggak, Tin. Terima kasih. Soalnya aku masih banyak kerjaan di kantor. Oh, iya. Berapa? 5.000. Ini. Makasih, Kang. Kang Mulyadi pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Sobri, dari mana, Kang? Dari danau, Pak. Belum terlambat kan? Ini memang sudah selesai jam istirahat. Tapi nggak apa-apa. Saya punya tugas penting buat Kang Sobri. Tugas apa? Ada berapa banyak warung di Ciraos? Wah, banyak, Pak. Kita mulai evaluasi saja dari warung yang paling ramai. Maaf, Pak. Gimana kalau misalnya kita omonginnya di kantor aja? Bisa. Kita mulai dari sini saja. Kalau yang paling ramai, warung Centin. Coba kamu evaluasi. Apanya, Pak? Pemasukan per bulan, keuntungannya, semuanya kamu data. Kamu punya nomor teleponnya? Wah, kalau nomor telepon teh saya nggak punya tuh, Pak. Buat apa? Yang pertama, memudahkan kamu untuk memantau. Yang kedua, memudahkan saya klarifikasi data-data yang kamu dapatkan. Oh, baik, Pak. Kalau begitu besok saya tanya. Kenapa tidak sekarang saja? Ya, sekarang kan masih jam kantor, Pak. Belum tugas luar. Lagian masih ada berkas yang saya mesti pelajari. Maaf. Oh iya, saya lupa. Kita tidak boleh korupsi waktu jam kerja. Kamu data juga ya,
usia dan status pernikahannya. Sampai status pernikahannya, Pak? Harus. Ini penting. Jadi kita tahu warga mana yang belum menikah. Kan ini juga bagian program dari pemerintahan. Soal Centin ada hubungannya sama pemerintah? Ada. Pokoknya jangan lupa ya, kamu tanyakan status pernikahannya. Baik, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tut. Kamu nggak bosan-bosan apa main HP? Enggak. Kamu ikut temenin Mama yuk ke kantor Pak Mustaqim. Mau ngapain, Mams? Mama tuh penasaran, Tut. Kenapa sih EM tiba-tiba pulang? Ih, Mams penasarannya sama Tante EM, kenapa malah nyamperinnya Pak Mustaqim? Lah, kan Pak Mustaqim itu bosnya Subur Makmur, Tut. Dia pasti ngerti soal yang mau pulang-pulang begitu. Si Tante EM cuma lagi bosen kali, Mams. Mama tuh khawatir sama si EM, Tut. Takut ada apa-apa terjadi di sana. Kalau emang sampai ada apa-apa kan kali aja Mama bisa bantu. Jadi nanti dia bisa kerja lagi di sana. Mams kok perhatian banget sama mereka? Dulu waktu kamu nggak ada, mereka itu udah Mama anggap seperti anak-anak Mama sendiri. Yang benar. Iya, mereka itu udah kayak penggantinya kamu, Tut. Tapi kan itu dulu. Sekarang nggak lagi, kan udah ada kamu. Totwit. Nanti abis dari tempat Pak Mustaqim, kita belanja. Kan selama kamu di sini Mama belum pernah beliin apa-apa buat kamu. Janji? Iya, janji. Sini dong. Nah, yaudah, yuk. Oh ya, Mams. Apa lagi, Tut? Buku gimana? Jadi nggak? Ya jadi, atuh. Kapan? Ya nanti malam aja, abis kita dari tempat Pak Mustaqim.